Waduh, salah alamat. Ternyata bukan Sri Mulyani yang potong anggaran MPR, ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Tuduhan para petinggi MPR pada Sri Mulyani yang disebut enggan rapat menghadiri rapat hingga memotong anggaran mereka akhirnya terbantahkan dengan sendirinya. Padahal sebelumnya tanpa tahu malu, mereka sudah teriak-teriak minta Sri Mulyani dipecat. Anehnya tak ada pembelaan yang berarti dari seorang Sri Mulyani hingga istana. Ternyata memang petinggi MPR salah alamat dan tidak tahu apa-apa soal pemotongan anggaran. Siapa yang memotong dan siapa yang disalahkan. Tapi, untungnya MPR salah alamat, karena dengan begitu borak mereka terbuka dengan sendirinya. Sebagian netizen berpendapat, kalau pemotongan ini sah-sah saja mengingat kondisi negara yang tengah kesulitan akibat pandemi. Sebagian lainnya justru menyebut nama Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad yang terjerat kasus BLPI hingga balas dendam dengan minta Sri Mulyani dipecat. Mungkin kalau MPR salah alamat terus, bisa-bisa semua borak petingginya semakin ditelanjangi netizen. Padahal akhirnya kita tahu bahwa pemotongan itu dilakukan oleh Bappenas. Seperti dilansir oleh cnnindonesia.com, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Soeharto Mono Arfa mengaku sebagai dalang yang memotong anggaran Majelis Permusyawaratan Rakyat. Padahal yang memotong anggaran itu bukan Kementerian Keuangan, tapi yang memotong anggaran itu Bappenas, kata Soeharto dalam acara BPS Award Desa Cantik pada Senin 6 Desember 2021. Ia mengatakan anggaran dipotong karena budget yang tersedia terbatas. Untuk itu anggaran diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan dana yang dimiliki. Soeharto mengungkapkan dalam pertemuannya di Bali, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengobeli Soeharto karena pihaknya disalahkan atas pemotongan anggaran MPR. Waktu saya duduk langsung ditembak sama Bu Sri Mulyani. Dia bilang, itu yang motong, saya yang kena. Selama ini orang gak tahu yang memotong itu kita di Bappenas, ujarnya. Semoga para petinggi MPR yang sebelumnya membabi buta menyerang Sri Mulyani tidak segan untuk meminta maaf. Apalagi kalau sudah ada klarifikasi secara gamblang begini. Meski sebenarnya juga menjadi pertanyaan, apa saja kerjaan MPR selama ini hingga satu lembaga tidak tahu pihak yang berwenang memangkas anggaran. Jangan-jangan selama ini mereka kerja asal-asalan serta makan gaji buta. Pantes, gaya komunikasinya persis preman Tanah Abang yang main labrak sana-sini. Untungnya Sri Mulyani baik hati, tidak menyerang balik Wakil Ketua MPR. Kalau ia mau, bisa-bisa ada konferensi pers dari Kemenka untuk meminta debitur BLPI melunasi hutang segera termasuk Fadel Muhammad. Biar saja mereka makin sakit hati dan terus-menerus menyerang secara ngawur. Kalau dasarnya cuma mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, maka kecil sekali empati dan logikanya dipakai. Sekalipun jabatannya petinggi MPR, tapi kelakuannya tidak jauh dari preman pasar. Tampaknya saran netizen untuk mengaktifkan lembaga MPR tiap 5 tahun sekali patut untuk dipertimbangkan. Karena buat apa juga negara membayar sekelompok manusia yang kerjanya tiap 5 tahun sekali, tapi gajinya tiap bulan ada. Belum lagi anggaran-anggaran fantastis yang entah pertanggungjawabannya kemana. Ketimbang menggaji MPR, lebih baik APBD disalurkan ke pelaku usaha kecil agar kebutuhan pangan tidak terus naik tiap tahun. Seharusnya ini yang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Saat kenaikan UMK di bawah 50.000, bisakah negara menjamin agar tidak ada kenaikan kebutuhan pokok, termasuk barang-barang lainnya di pasaran? Kalau memang dirasa perlu memangkas jumlah DPR dan juga MPR, lakukanlah demi kemaslahatan rakyat, termasuk memotong anggaran di tiap kementerian. Karena bisa jadi mereka berpikir bagaimana cara menghabiskan anggaran tiap bulan, sementara rakyat kecil berpikir cara terus bertahan dengan UMK yang tak mengalami perubahan. Saya pribadi mendapati surat kenaikan angsuran rumah dari BTN mendekati akhir tahun. Kalau perhitungan semula dengan adanya kenaikan gaji, maka kebutuhan masih tercukupi. Tapi kondisi saat ini harus memutar otak lagi bagaimana menyeimbangkan antara pengeluaran dan juga pendapatan. Semoga saja wakil rakyat yang terhormat tidak hanya teriak minta jatah, sedang mereka tak ada kontribusi signifikan bagi bangsa. Lebih baik uang negara dibuat menghidupi 1.000 rakyat ketimbang dibuang untuk belasan orang yang tidak bersyukur dan terus menuntut. Begitulah Kurak. Goblok si novel, Siskae pakai jilbab adalah Islamofobia terstruktur rapi, ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari di siwar.com. Mabuk agama, inilah mungkin kata yang tepat untuk orang-orang yang terlalu menyembah simbol. Ketika Siskae atau Francisca Chandra digelandang ke kantor polisi dan mengenakan pakaian tertutup atau disebut hijab ataupun jilbab,
tiba-tiba kaum sumbu pendek pentol korek menjadi geram. Dan seperti diorkestrai, tagar Siska E bukan Islam pun trending topik di jagat Twitter. Orang-orang yang cerdas dan sudah terlatih otaknya bekerja juga tidak begitu lagi terpukau dengan doktrin. Maka mereka akan muak menyaksikan orang-orang yang mabuk agama seperti itu. Dan salah satu contoh orang yang jelas-jelas berideologi kadrun adalah Wasekjen Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Kabarnya ia sangat geram ketika mengetahui Francisca Chandra alias Siska E mengenakan jilbab saat digelandang ke kantor polisi atas kasus konten pornografi. Siapa yang tidak kenal Novel Bamukmin? Orang tampan yang pernah pamer celana biru di kolam renang dan bergaya seperti atlet atau model celana renang, tetapi sayangnya jadi bahan tertawaan netizen. Novel sudah menjadi langganan media untuk mengeluarkan statement ala kadrun. Sepertinya ini disengaja agar populasi kadrun di negeri ini masih awet. Pasalnya tanpa kadrun gak ramai, tanpa kadrun Twitter dan sosial media lainnya jadi sepi. Jadi, kegunaan kadrun ini bikin gaduh agar marak dan meriah ajang perang opini. Maka itulah mungkin kenapa bego itu harus dipelihara. Karena orang-orang seperti Anies atau Gubernur sangat membutuhkannya. Soalnya sudah terbukti makhluk kadrun ini telah meramaikan dan mensadiskan Pilkada DKI 2017 dan menyingkirkan Ahok dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Novel dengan teori konspirasi di otaknya lagi-lagi menduga kalau Siska E bukan seorang muslimah, sehingga bisa dipastikan kalau mereka beragama memang hanya sebatas simbol. Dan semangat beragama mereka pun muncul ketika panggung politik dibuat menjadi sadis. Maka bisa jadi Novel dan kawan-kawannya mungkin adalah para pengangguran, lalu melihat agama yang begitu empuk menjadi alat politisasi, dan terjunlah ia sebagai tokoh kadrun yang mendampingi imam besarnya dan ormas terlarang. Novel pun menduga lagi bahwa hijab yang dikenakan Siska E kemungkinan besar diberikan pihak kepolisian, lalu berdalih bahwa hal ini jelas merugikan umat Islam. Dan sebagai bagian dari umat Islam, saya tidak rugi sedikit pun ketika orang-orang seperti Siska E pakai jilbab saat diringkus di kantor polisi. Malah, umat Islam sangat rugi ketika ada preman pakai gamis dan juga sorban, lalu bertindak kasar di media-media serta sering demo. Jelas ini sangat merugikan, karena demo berjilid-jilid bikin macet dan menghalangi orang lain mencari nafkah. Iya kan? Kata Novel dengan pikiran yang mengawang-awang bak sebagai juru bicara Islam, mengatakan bahwa tujuan atau pemasangan jilbab itu Islam sangat dirugikan secara umum dan khususnya muslimah. Kasus Siska E ini malah sudah masuk ke dalam ranah hukum, tentunya gerakan Islamofobia sudah terstruktur rapi. Bagaimana bisa cara berpikirnya begini nih? Ya itulah kelebihan kadrun. Apa yang belum kita pikirkan, ia sudah mengarang bebas sambil onani ria. Apalagi ini Siska E dengan aksinya yang mengguncang dada dan anu. Maka bisa jadi para kadrun tidak ketinggalan mengintip aksi Siska E sambil pesta di depan gadget. Soal Siska E yang katanya pakai salib di beberapa aksinya, saya justru baru tahu saat kasus ini jadi viral. Dan video Siska E belum saya temukan yang ada salibnya. Hanya beberapa teman yang share cuplikannya di grup-grup WhatsApp. Itu pun tidak ada yang pakai salib. Berarti para kadrun yang mengeluarkan tagar Siska E bukan muslim, jangan-jangan sudah sering berlangganan video Siska ini. Karena aku hafal benar kalau Siska E pernah pakai salib. Namun, bukan kadrun namanya kalau tidak munafik. Kadrun itu ngaku membela agama tapi justru menistakan agama dengan kemunafikannya serta kedunguannya. Dulu kan pernah ada tokoh kadrun yang sering menjajakan khilafah dan sok paling islami. Tapi setelah diciduk dan digeledah, ternyata telah mengkoleksi video porno. Kabarnya sih koleksinya itu ada yang bergenre hardcore sampai yang super core. Kadrun memang unik dengan tampilan agamisnya, paling pede telah memegang kunci surga. Tapi, berharap jumlah orang yang berideologi kadrun di negeri ini semakin berkurang dan akhirnya lenyap atau punah. Keberadaan mereka bisa menghambat negeri menjadi negara yang makmur dan maju, karena selalu ribut dengan bawa agama dengan menggunakan gamis dan juga sorban. Kadrun macam si Novel ini seperti memiliki wewenang menilai orang lain, lalu seolah-olah apa yang menjadi dugaannya itu terasa sudah benar. Padahal ini adalah problem pikiran yang sakit akut. Pikiran Novel memang sudah mengalami degradasi plus dehidrasi, tapi tak merasa haus ilmu. Karena itulah ia hanya mengandalkan dugaan daripada harus belajar terus dan belajar lagi soal Islam. Kadrun ini adalah produk pengganjalan pikiran dengan tema-tema agama, sehingga otak diganjal atau tersumbat aliran darahnya. Maka karena itulah para kadrun sulit memahami hakikat beragama. Kadrun hanya tahu bagaimana menekan orang lain yang berbeda, dan senantiasa mengaitkan dengan Islamofobia ataupun konspirasi. Tidak lain ini hanyalah caranya agar mendapatkan simpatik dari orang-orang dungu juga.
Kadrun selalu ingin menggambarkan bahwa Islam ini sedang dijajah, sedang diserang, sedang akan dilenyapkan, padahal kelakuan mereka lah yang mengundang orang awam menjadi Islamofobia. Jadi soal ISIS KE mau pakai hijab atau tidak ataupun pakai salib itu tidak ada layak menjadi penilaian dengan apa yang dia lakukannya. Semua orang bisa memakai simbol-simbol apa saja dan belum tentu mencerminkan apa yang seharusnya diinginkan dari makna simbol itu. Jangankan ISIS KE pakai jilbab, seorang yang memakai kopiah ataupun gamis dan berlagak seperti orang baik-baik dan atau baik agamanya ternyata telah memperkosa santriwatinya sebanyak 13 orang. Sungguh terlaknat kan? Apakah orang itu bukan Islam juga? Padahal bikin pesantren namun berkelakuan bejat, lebih iblis dari iblis, sungguh biadab dan terlaknat. Mari punahkanlah Kadrun di bumi Nusantara.